Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Farah Azizah, NPM 039, Wanda Ayu, NPM 049, Nadila Maharani, NPM 053, Narita Septia 056, Nuridaya 058, dan Nafisa Kinantan, NPM 186. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Deskripsi kegiatan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas ini tidak dapat dilakukan dengan cek, itu biasanya karena jumlahnya relatif kecil. Nah, biasanya dilaksanakan dengan salah satu antara dua sistem, yaitu fluctuating fund balance atau metode yang berubah-ubah, dan impress system atau metode tetap. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancelled check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancelled check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayarannya. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pertama bukti kas keluar, kedua cek, ketiga permintaan cek atau cek request. Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Di samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua ada cek. Cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang pada orang atau organisasi. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama, cek issuer membuat cek atas nama, atau yang kedua, cek issuer membuat cek atas unjuk. Yang ketiga, permintaan cek atau cek request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian. Fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Berikut adalah contoh cek. Yang sebelah kiri adalah cek atas nama, yang sebelah kanan adalah contoh cek atas unjuk. Berikut adalah contoh gambar dari permintaan cek atau cek request. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, dan yang kedua, register cek atau cek register. Jurnal pengeluaran kas, yaitu dalam pencatatan utang dengan account payable system untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Fungsi yang terkait, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi kas. Ketiga, fungsi akuntansi. Yang keempat, fungsi pemeriksa intern. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, biasanya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Fungsi kas, dalam sistem akuntansi, pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini tuh bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Fungsi akuntansi.
Dalam sistem akuntansi, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang terakhir, ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas atau cash count secara periodik dan mencocokkan hal perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau akun kas dalam buku besar. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dibentuk karena adanya jaringan prosedur. Jaringan prosedur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari prosedur pembuatan bukti kas keluar, kedua prosedur pembayaran kas, ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Pengeluaran kas timbul karena adanya transaksi pembelian, maka sistem akuntansi pembelian akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke bagian utang. Dalam voucher sistem, bagian utang membuat bukti kas keluar atas dasar dokumen pendukung, dan pada saat jatuh tempo, maka bukti kas keluar digunakan sebagai perintah kepada bagian kasa untuk membuat cek. Nah, hal tersebut penyebab tidak memerlukan permintaan cek untuk pengeluaran kasnya. Next. Yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Sistem akuntansi pengeluaran cek yang memerlukan permintaan cek timbul karena adanya transaksi selain transaksi pembelian. Misalnya transaksi pemakaian jasa yang setiap pembayarannya mengajukan permintaan cek kepada bagian utang. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan mengisi permintaan cek untuk meminta otorisasi kepada pihak yang berwenang dan mengajukan kepada bagian akuntansi sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas akan mengumpulkan semua dokumen pendukung atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh bagian utang. Lalu bagian utang akan membuat bukti kas keluar sebagai perintah kepada kasa untuk membuat cek sebesar yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Yang ketiga ada cek pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas akan mengisi cek sesuai dengan dokumen yang ada, lalu meminta tanda tangan kepada pihak-pihak yang berwenang dan mengirimkan cek kepada kreditur. Yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Pada one time voucher system dengan cash basis, fungsi akuntansi tidak hanya mencatat pengeluaran kas pada jurnal saja, tetapi mencatat pengeluaran kas dalam buku pembantu. Next. Unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek
karena jumlahnya yang kecil, dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan empiris sistem. Dengan unsur-unsur pengendalian internal tersebut, maka perusahaan dapat memanfaatkan catatan pihak bank untuk pencatatan kas perusahaan. Unsur pengendalian internal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, organisasi. Terdapat fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi penyimpanan kas yang dipegang bagian kasa harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yang dipegang oleh bagian jurnal yang menyelenggarakan register cek atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Hal ini berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan. Lalu selanjutnya, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem ini mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar terciptanya internal check. Berfungsi terjaminnya keamanan kas perusahaan dan akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya. Next. 2. Sistem otorisasi dan prosedur. Terdapat pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas ini harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan. Selanjutnya, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Selanjutnya ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap, dokumen pendukung yang lengkap. Mengharuskan berdasar dokumen sumber yang telah diotorisasi dan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Next. Yang ketiga ada praktik yang sehat. Terdapat saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di ruangan lain. Lalu ada dokumen dasar dan dokumen pendukung. Transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Ini berfungsi agar menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali dalam pembuatan kas keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya adalah penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Rekening koran yang diterima secara periodik oleh perusahaan itu digunakan untuk mengecek ketelitian register cek dan jurnal penerimaan kas dalam kegiatan yang disebut rekonsiliasi bank. Sistem pengendalian internal mengharuskan rekonsiliasi bank dilakukan oleh fungsi pemeriksa internal yang merupakan pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas. Lalu selanjutnya, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Pembayaran melalui bank dapat dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari rekening giro perusahaan pembayar ke rekening giro perusahaan penerima. Pembayaran dengan menggunakan cek atas nama dan dengan cara pemindahbukuan dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan sampai ke alamat yang dituju. Next. Jika pengeluaran kas dalam jumlah kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan Impress System. Agar catatan akuntansi kas perusahaan dapat diawasi ketelitiannya dan keandalannya dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus melibatkan bank. Maka dari itu, setiap penerimaan kas harus segera disetor penuh ke bank dan setiap pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek. Selanjutnya, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Perhitungan fisik kas yang ada di tangan perusahaan harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan penggunaan kas. Penghitungan fisik kas dilakukan terhadap jumlah kas yang belum disetor ke bank dan saldo dana kecil yang ada di tangan perusahaan pada saat tertentu. Next. Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Jika kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan jumlahnya relatif besar, sehingga diperkirakan akan timbul kerugian yang besar jika terjadi perampokan atau pencurian, maka perusahaan itu sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari resiko kerugian tersebut. Lalu, yang kedua, kasir diasuransikan. Untuk menghindari penyelewengan kas oleh karyawan, maka karyawan tersebut perlu diasuransikan. Fidelity Bond Insurance menjamin penggantian atas kerugian yang timbul akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir. Next. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kasa harus diberi perlengkapan yang memadai. Biasanya itu perusahaan menempatkan bagian kasa dalam suatu ruangan yang tidak setiap karyawan diperkenankan melakukan akses ke dalamnya. Lalu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Setiap nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa karena bagian ini bertugas untuk mengisi cek yang berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatatan utang dan memintakan otorisasi atas cek tersebut. Next. Dampak cancel cek terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel cek kepada cek issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Next. Bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem pengeluaran kas dengan cek itu dibagi menjadi 4. Antara lain, yang pertama, sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Lalu yang kedua itu sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, one time voucher payable system dengan cash basis. Lalu yang kedua, one time voucher payable system dengan accrual basis. Dan yang ketiga, build-up voucher payable system. Next. Berikut adalah bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dari bagian pembelian itu, bagian pembelian menerima faktur dari pemasok yang kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan, seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang.
oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Lalu, pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukung yang diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasa. Kemudian bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya tersebut diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam jurnal pengeluaran kas. Next. Bagian alir one time voucher payable system dengan kas basis. Bagian pembelian yang menerima faktur dari pemasok yang telah jatuh tempo tersebut diserahkan pada saat jatuh tempo faktur dari pemasok itu dilampiri dengan dokumen pendukung, dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kemudian diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang dilampiri dengan bukti kas keluar, seperti surat pemberitahuan. Next. Lalu ada one time voucher payable system dengan accrual basis. Bagian pembelian yang menerima faktur dari pemasok itu diserahkan ke bagian utang dari bagian pembelian. Pada saat jatuh tempo, bagian utang bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, yang kemudian diserahkan kepada bagian kasa. Kemudian, bagian kasa itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok. Lalu bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan kepada bagian kasa, yang kemudian pada bagian jurnal itu dicatat oleh bagian yang terakhir dalam register cek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagan alir build-up voucher payable system. Sistem ini digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Berikut ini merupakan bagan alirnya build-up voucher payable system, di mana bagian pembelian menyerahkan faktur dari pemasok kepada bagian utang. Kemudian, bagian utang juga membuat bukti kas keluar yang digunakan untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Nah, bukti kas keluar ini terdiri dari 3 rangkap, yang mana bukti kas keluar ini dapat digunakan untuk lebih dari 1 faktur dari pemasok yang sama. Kemudian, bukti kas keluar tersebut disimpan atau diarsipkan menurut tanggal pembayaran bukti kas keluar yang telah dijadwalkan bersama dengan dokumen pendukung. Nah, pada saat akan melakukan pembayaran, bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip. Dan kemudian, bagian utang menjumlahkan rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian, bagian utang juga mencatat bukti kas keluar tersebut ke dalam register bukti kas keluar. Pada saat pembayaran tersebut, tentunya bukti kas keluar dilampiri juga dengan dokumen pendukung yang berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur dari pemasok. Kemudian, bukti kas keluar lembar pertama dan lembar kedua, serta dokumen pendukung tersebut diserahkan pada bagian kasa. Kemudian, bukti kas keluar yang lembar ketiga diserahkan pada bagian kartu biaya. Kemudian, pada bagian kasa menerima bukti kas keluar lembar pertama, lembar kedua, dan juga dokumen pendukung dari bagian utang. Selain itu, bagian kasa juga membuat cek atas nama dan juga meminta tanda tangan atas cek tersebut kepada pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut pada pemasok atau kreditur. Dilampiri juga dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Kemudian, bukti kas keluar lembar kedua dan dokumen pendukung diserahkan pada bagian jurnal. Berikutnya pada bagian kartu biaya.
menerima bukti kas keluar lembar ketiga yang juga diperoleh dari bagian utang. Nah, bukti kas keluar lembar ketiga ini dijadikan sumber atau dasar untuk mencatat ke dalam kartu biaya. Di samping itu, bukti kas keluar lembar ketiga ini juga disimpan atau diarsip permanen menurut nomor. Kemudian bagian jurnal. Bagian ini menerima bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang telah dicap lunas oleh bagian kasa. Nah, bukti-bukti ini dijadikan sumber atau dasar untuk mencatat ke dalam register cek. Di samping itu, bukti kas keluar lembar kedua dan dokumen pendukung disimpan atau diarsipkan permanen menurut nomor. Selanjutnya, sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil ini diselenggarakan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system. Yang kedua ada impress system. Sistem yang pertama yaitu sistem saldo berfluktuasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil ini dicatat dengan mendebitkan akun dana kas kecil. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil ini dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat akun ini akan berfluktuasi. Yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil. Hal ini dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dengan cara mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, impress system. Dilakukan dengan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan cara mendebit akun kas kecil. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil. Pengeluaran ini tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil. Dilakukan dengan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan pengeluaran kas kecil. Dokumen yang digunakan, ada 4 dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga bukti pengeluaran kas kecil, yang keempat permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang pertama bukti kas keluar. Bukti ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek. Cek ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada bukti pengeluaran kas kecil. Bukti ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Yang keempat ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Terdapat 3 catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan dalam pencatatan pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengeluaran kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dibubuhi cap lunas oleh fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu register cek, merupakan catatan yang digunakan dalam mencatat cek perusahaan yang akan dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini digunakan oleh perusahaan dalam sistem fluktuasi, di mana jurnal pengeluaran dana kas kecil ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, sekaligus juga berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Bisa di next. Berikut merupakan contoh jurnal pengeluaran kas. Bisa di next. Berikut merupakan contoh register cek. Berikut merupakan contoh jurnal pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya yaitu fungsi terkait. Terdapat 5 fungsi yang terkait, yaitu yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab dalam pengisian cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek
kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas 5 hal, yaitu yang pertama, pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil dalam sistem fluktuasi. Yang kelima, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantumkan dalam dokumen, sekaligus juga bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keahlian dokumen pendukung yang dipakai. Bisa di next. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemegang dana kas kecil, di mana fungsi ini bertanggung jawab pada penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan juga permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Yang kelima yaitu fungsi pemeriksaan intern, di mana fungsi pemeriksaan intern ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil atau kas count secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Selanjutnya, bahkan alih dokumen sistem dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil terdapat 3 prosedur, yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil, di mana prosedur pembentukan dana kas kecil antara impres sistem dengan fluktuasi sistem sama. Bisa dilihat bahwa dalam bagian alih dokumen sistem dana kas kecil, yang pertama yaitu bagian utang. Bagian utang membuat surat keputusan, di mana bagian utang membuat bukti kas keluar, lalu menghasilkan bukti kas keluar lampiran 1, 2, 3, dan surat keputusan, di mana bukti kas keluar 1 ini akan dibandingkan dengan bukti kas keluar 1 dari bagian kasa. Lalu, bukti kas keluar 1, 3, dan surat keputusan akan diserahkan ke bagian kasa, sedangkan untuk bukti kas keluar bagian 2 dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Selanjutnya ke bagian kasa, di mana bukti kas keluar 1, 3, dan surat keputusan, bagian kasa akan mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Lalu menghasilkan cek, bukti kas keluar 3, bukti kas keluar 1, dan surat keputusan, di mana cek dan bukti kas keluar 3 akan diserahkan ke bagian dana kas kecil. Lalu untuk bukti kas keluar bagian 1 dan surat keputusan, setelah bagian kasa membubuhkan cek lunas pada BKK dan dokumen pendukung dan pencatatan nomor cek pada BKK akan diserahkan ke bagian utang kembali. Kita berlanjut ke bagian dana kas kecil, di mana cek dan bukti kas keluar kecil bagian 3, bagian dana kas kecil akan menguangkan cek ke bank, lalu menyimpan uang tunai. Kemudian, bukti kas keluar bagian 3 ini akan disimpan secara permanen menurut nomor. Kita berlanjut ke bagian utang kembali. Pada bagian utang, bukti kas keluar 1 yang telah dibubuhi cap lunas dan surat keputusan tersebut dibandingkan dengan bukti kas keluar yang 1 tersebut, sehingga membuat register buku kas keluar. Lalu kita berlanjut ke bagian jurnal, di mana bukti kas keluar 1 dan surat keputusan dibuat bagian jurnal untuk register cek. Lalu bukti kas keluar 1 dan surat keputusan ini akan diarsipkan sesuai dengan nomor. Selesai. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil antara impres sistem
Dengan fluctuating fund balance system sedikit berbeda. Dalam impres sistem, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Dalam fluctuating fund balance system, satu akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Bisa di next. Berikut merupakan bagian alih prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impres sistem. Kita mulai dari pemakaian dana kas kecil, di mana pemakai dana kas kecil membuat permintaan pengeluaran kas kecil menghasilkan PKK lampiran 1 dan 2. Lalu PKK 1 dan 2 ini akan diserahkan ke bagian pemegang dana kas kecil. Pada bagian pemegang dana kas kecil, PKK 1 dan 2 dari pemakaian dana kas kecil oleh pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada peminta. PKK 1 akan bersama dengan penyerahan uang tunai akan diserahkan ke bagian pemakaian dana kas kecil, sedangkan PKK 2 akan diarsipkan secara sementara menurut abjad apabila pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil akan dikeluarkan kembali. Kita berlanjut ke pemakaian dana kas kecil, di mana PKK 1 bersama dengan penyerahan uang tunai dari pemegang dana kas kecil akan disimpan secara sementara menurut nomor. Lalu pemakaian dana kas kecil mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung, lalu membuat bukti pengeluaran kas kecil, sehingga menghasilkan BPKK dan DP bersama dengan PKK 1 yang telah disimpan atau diarsipkan akan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Kita berlanjut ke pemegang dana kas kecil, BPKK, PPKK 1 dan DP dari pemakai dana kas kecil oleh pemegang dana kas kecil diperiksa pertanggungjawabannya bersamaan dengan dikeluarnya PPKK 2. Lalu BPKK, PPKK 1 dan DP akan diarsipkan sampai dengan saat pengisian kembali kas kecil menurut nomor, sedangkan untuk PPKK 2 akan dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas lalu diserahkan ke pemakai dana kas kecil. Ke pemakai dana kas kecil, PPKK 2 dari pemegang dana kas kecil akan disimpan secara permanen menurut nomor. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Jadi pada gambar tersebut, setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemegang dana kas kecil atau dilampiri permintaan pengeluaran kas kecil lembar kedua, kemudian pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Dan berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal khusus atau jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kemudian, bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan oleh bagian jurnal untuk jangka waktu tertentu, dibuatkan rekapitulasi dan dicatat hasil rekapitulasinya dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kemudian, bagian jurnal menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian kartu biaya atas dasar bukti pengeluaran kas kecil. Lalu bagian kartu beban mencatat rincian beban yang dikeluarkan dari dana kas kecil dalam kartu beban. Next. Selanjutnya adalah prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Terdapat dua sistem dalam prosedur pengisian kembali dana kas kecil, yaitu impres system dan fluctuating fund balance system. Nah, terdapat sedikit perbedaan di antara kedua hal tersebut, yaitu perbedaannya pengisian kembali dana kas kecil dalam impres system didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil, sedangkan dalam fluctuating fund balance system didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Selain itu, pengisian kembali dana kas kecil dalam impres system dicatat dengan mendebit akun beban, sedangkan dalam
Fluktuating fund balance system dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Next. Selanjutnya ada bagian alir prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem. Pada gambar tersebut, permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya, disertakan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. Kemudian, bagian utang membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil. Bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang. Next. Nah, untuk lanjutannya yaitu bukti kas keluar lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu beban untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Kemudian, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya, diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap tunai oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas ke dalam register cek. Kemudian bagian kartu biaya mencatat kartu biaya dan bagian tersebut telah selesai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.